Juyin alinasi hubus syahwati minan nisa wal banin, kepada anak-anak. Kalau sudah punya istri, dia menciptakan anak-anak wal banin. Yang kedua, wal qanatil muqantarati minadz dzahabi wal fiddati. Yang ketiga dan keempat, perhiasan emas dan perak. Orang kalau dikasih perhiasan pulpen dari emas, jam tangan tetesan emas, itu pasti suka. Kalau pertama disodorkan emas perak, ada yang nolak nggak? Langsung terima kan? Karena syahwati kepada hal itu. 4. Nah, rasa syahwat itu sengaja Allah berikan. 4. Yang kelima, hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir wal qanatir minadz dzahabi wal fiddati wa amwalil musawamati. Yang kelima adalah ternak piaraan. Dulu mah kuda gitu, sekarang mah Jaguar, Velfire atau Ducati. Itu termasuk piaraan. Kita punya hasrat kepada benda-benda mahal, itu syahwati, boleh. Yang keenam, wal an'am. Yang keenam, binatang ternak. Pingin 1000 ekor kambing, 10 ekor sapi untuk investasi, syahwati boleh. Yang ketujuh, walhas. Walhas itu adalah ladang sawah, sawah ladang, 10 hektar sawit, itu 100 hektar padi. Kalau saya dijadikan menjadi mall, ruko, proyek, boleh. Itu sawah ladang sama. Nah, hasrat kepada yang itu anugerah Allah. Cuman harus dijaga. Syahwat itu power, tenaga. Kalau itu salah menggunakannya, akan jadi bumerang. Gunakan syahwat itu, intuisi syahwat itu di jalan Allah. Kalau orang punya syahwat nafsu, dia akan tinggi karirnya. Tapi di sisi lain, kalau dia tidak menggunakan hawa nafsu tidak pada tempatnya, dia jatuh ke penjara. Contoh saja, syahwat pada perempuan itu manusiawi. Tetapi kalau tepat pada waktunya dan di mana tempatnya, laki-laki syahwat kepada perempuan tepat. Cuman waktunya harus tepat, waktu setelah nikah. Kalau syahwat sebelum nikah, itu bukan tepat. Paham tak? Ini tenaga, power. Kedua, laki-laki birahi ke laki-laki, dia tidak pada tempatnya. Atau perempuan birahi kepada perempuan, tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana tenaga syahwat ini harus menjadi power. Oke ya, gitu. Termasuk ada yang lainnya. Maka oleh karena itu, syahwat itu adalah sebuah tenaga yang harus anugerah Allah. Kalau ini tidak pakai syahwat, tidak akan terjadi. Makhluk yang tidak dikasih syahwat adalah malaikat. Coba malaikat hidupnya pelet saja. Ada malaikat yang menciptakan sujud sampai kiamat. Ada malaikat yang menciptakan tukang nyabut nyawa terus. Kalau toh dia dikasih syahwat, dia akan memilih. Ya Allah, bolehkah aku memilih profesinya tidak hanya nyabut nyawa aja, gitu ya? Milih yang lain. Kan tidak dikasih syahwat, tidak ada pilihan. Manut saja. Nah, hanya manusia yang dikasih syahwat, maka bisa memilih. Karena kita punya syahwat, dia harus memilih satu. Mau milih intuisi malaikat kah atau intuisi syahwat nafsu kah? Sebut saja ada contoh yang syahwat pada perempuan. Lihat di balik para pemimpin besar, perempuan di baliknya. Karena dia semakin bawah karena ada sampai ada perempuan mengawalnya. Ini adalah syahwat yang positif. Tapi coba lihat juga oleh perempuan menjadi hancur. Sebut saja pemimpin dunia, Julius Caesar. Hampir setengah dunia dia kuasai. Tapi dia kalah sama Cleopatra. Yang kedua, lihat The Lion of Europe, Napoleon Bonaparte. Dia kalah sama Margaret Josephine, oleh perempuan. Ada dari Partai Demokrat di Amerika namanya Gary Hart, seorang muda, brilian, ganteng. Dia ide-ide hebat, nyalonkan jadi presiden. Sebelum nyalonin sudah kalah Pak oleh seorang perempuan namanya Donna Rice, PSK dunia, jatuh ke bawah. Dia tidak menempatkan syahwat kepada perempuan, tidak pada tempatnya. Kalau belum menikahi, itu lebih aman daripada jualan di luar, di pinggiran jalan. Jadi syahwatnya ke tempat yang halal. Ada syahwat tetapi halal. Itulah yang maksudnya. Syahwat pada perut, duniawi. Kalau lihat ramalan si butar-butar kan dengan cara haram, memenuhi perutnya. Tetapi kalau yang pedagang dengan cara halal, ngisi perutnya, itu tinggal pilih. Maka hati-hati dengan memilih. Maka menjadi sumber pilihan harus lebih baik lagi. Hidup adalah pilihan. Ju'ina linnasi hubbus syahawati minan nisa
wal banin wal qanatir muqantarati min adz-dzahabi wal fiddati wal khayl musawwati wal an'am. Dalika mata hayat dunya Allahu innahu husnul ma'ab. Maka karena itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Segera kembali kepada Allah. Mari kita bersama-sama bersihkan pilihan-pilihan kita. Pilihan kita semua untuk Allah saja, lillahi ta'ala. Jadi move on. Syaratnya visinya harus lillah. Kedua, aksinya harus jadi khalifah pada posisinya. Yang ketiga, harus jadi dakwah. 3 tujuan kelompok muslimin profesional itu. Visinya lillah, harus jadi khalifah pada posisinya. Nomor 3, harus jadi dakwah pada posisinya. Kalau dia seorang pedagang, harus jadi dermawan yang jujur itu dakwahnya dia. Kalau dia seorang politikus atau seorang di DPR atau seorang penguasa, harus hebat memberikan keadilan itu. Karena dakwahnya penguasa, keadilannya. Kalau dia seorang ilmuwan atau ulama, harus mencerahkan batin jiwa masyarakatnya. Kayak dakwahnya itu. Tapi kalau dia fakir miskin, pokoro, dakwahnya bukan memberi. Dia fakir, dakwahnya fakir miskin adalah doa-doanya. Doa-doa mustajab. Nah, kalau semua elemen masyarakat ini bergerak sesuai pada posisinya, insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun ghafur, tapi memilih pada posisinya masing-masing. Jangan loncat ranah pemimpin khutbah atau seorang fakir miskin ingin jadi penguasa, ya. Jadi sebetulnya ada peran pasti tugas masing-masing lah pada posisi itu. Maka oleh karena itu pilihlah hidup yang atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup dengan sebuah ungkapan as-sa'adah ma'a ta'ah, asy-syaqawah ma'al maksiyah. Bahwa taatmu kepada Allah itu akan memunculkan kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi maksiatmu kepada Allah itu mengundang kesengsaraan hidup. Maka pilihlah Allah supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Hatur nuhun, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Pertemuan ini kita jaga, kita mulai aktivitas kembali. Kita akan jumpa kembali insya Allah dan juga yang akan datang. Kita tuh dengan selawat bersama-sama. Semoga sahabat-sahabat gembala Allah dikasih kekuatan untuk memilih Allah. Visinya juga visi Allah, aksinya juga aksi Allah, dan kemudian dakwahnya juga dakwah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami kasih kekuatan untuk bisa berkolaborasi sehingga menjadikan negaranya negara baldatun thayyibatun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan di hati kami intuisimu Khatirur Rahman, sehingga menjadikan kehendak, setelah kehendak menjadikan tekad yang kuat, baru akan menjadikan niat bagi kami semua. Ya Allah, bimbing nafsu kami menjadi nafsu yang mutmainnah.